Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ribi Marsya Putri dengan NIM 2205111144. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apresiasi prosa fiksi materi yang kedua. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi kedua dari apresiasi prosa fiksi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik puisi. Unsur-unsur intrinsik puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini bisa objektif, khusus, atau lugas. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. 2. Amanat. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan. Biasanya amanat akan ditulis sesuai dengan keinginan penyair. Amanat dalam puisi memang dapat dirumuskan sendiri, tapi ada juga yang mengutip nasihat dari orang lain. 3. Rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Selanjutnya ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. 5. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Dan terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Selanjutnya, unsur-unsur prosa fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Gagasan inilah yang mendasari isi keseluruhan cerita. 2. Alur. Alur adalah urutan kejadian yang ada di dalam cerita. Setiap kejadian tersebut terhubung secara sebab akibat, sehingga peristiwa yang satu merupakan sebab atau akibat dari peristiwa yang lain. 3. Tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Terdapat dua jenis tokoh di dalam prosa, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. 4. Latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana saat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Secara umum, latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan pelaku dalam cerita. Terdapat 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, persamaan unsur intrinsik dan prosa fiksi. 1. Tema. Baik dalam karya sastra umum maupun prosa fiksi, tema mengacu pada ide pokok atau gagasan sentral yang hendak disampaikan. 2. Alur. Alur menggambarkan rangkaian peristiwa yang saling terkait dalam sebuah cerita dari awal hingga akhir. 3. Karakter dan penokohan. Baik dalam karya sastra umum maupun prosa fiksi, karakter mengacu pada tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita dan bagaimana karakteristik mereka digambarkan. 4. Latar atau setting. Latar menunjukkan waktu, tempat, dan suasana di mana peristiwa dalam cerita berlangsung. Selanjutnya, persamaan unsur intrinsik dan prosa fiksi. 1. Tema. Baik dalam karya sastra umum maupun prosa fiksi, tema mengacu pada ide pokok atau gagasan sentral yang hendak disampaikan. 2. Alur. Alur menggambarkan rangkaian peristiwa yang saling terkait dalam sebuah cerita dari awal hingga akhir. 3. Karakter dan penokohan. Baik dalam karya sastra umum maupun prosa fiksi, karakter mengacu pada tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita dan bagaimana karakteristik mereka digambarkan.
4. Latar atau setting. Latar menunjukkan waktu, tempat, dan suasana di mana peristiwa dalam cerita berlangsung. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa mencakup teknik-teknik bahasa yang digunakan untuk menambah keindahan dan kedalaman makna dalam karya sastra, termasuk prosa fiksi. 6. Konflik. Konflik adalah pertentangan atau hambatan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita yang memajukan alur cerita. Selanjutnya, yang terakhir, amanat. Baik dalam karya sastra umum maupun prosa fiksi, amanat mengacu pada pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Baiklah, ini itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi kedua dari apresiasi prosa fiksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.